Nama saya Vincent Valentino dan kali ini saya akan dengan NIM 120-24-030 saya akan memperagakan evakuasi 1.0. Yang pertama, tangan korban ditopang menggunakan bahu, lalu kaki korban yang mengalami cedera ditopang menggunakan kaki kanan. Ini merupakan jenis evakuasi jika korban masih bisa berjalan dan juga masih sadar. Jalan 1, 2, 3. Oke, segitu saja cukup. Selanjutnya saya akan memperagakan 1.1 yaitu di mana menggunakan 2 penolong dan 1 orang korban. Korban ada di tengah. Lalu cara yang pertama itu tangan korban ditopang menggunakan pundak penolong, lalu kaki korban ditopang menggunakan kaki kiri dan kaki kanan dari kedua penolong. Oke, lalu komando ada yang ditentukan pada hal ini di sebelah kanan. 1, 2, 3 kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, begitu saja cukup. Oke, sekarang saya akan melakukan evakuasi 3.0. Ini tuh merupakan evakuasi dengan 3 penolong dan 1 korban. Dengan 3 penolong berada di sisi yang sama, biasanya untuk memindahkan korban ke tandu dan pemindahan jarak dekat. Oke, yang pertama ambil posisi sikap satria dengan tumpuan kaki kanan yang di atas. Oke, lalu tangan korban disilang seperti ini. Setelah disilang, masukkan tangan ke bawah tubuh korban dengan posisi punggung tangan menghadap ke atas. Oke, balik tangan kalian. Oke, aba-aba ada di kepala. 3, 2, 1. Oke, naik ke atas dalam aba-aba. 3, 2, 1. Oke, mobilisasi korban ke arah kiri. Mulai. Lalu mobilisasi lagi ke arah kanan. Mulai. Oke, turunkan korban dalam aba-aba. 3, 2, 1. Oke, turunkan korban dalam aba-aba. 3, 2, 1. Oke, sekian. 1, 2, 3. Oke, saya akan memperagakan evakuasi 2.1 yaitu dengan 3 penolong dengan 2 penolong di sisi satunya dan 1 penolong di sisi satunya lagi. Oke, ini, langkah yang pertama yaitu mengambil sikap kesatria dengan tumpuan yang sama, dalam hal ini tumpuan kaki kanan. Oke, tangan korban disilangkan agar tidak mengganggu. Lalu masukkan tangan kalian ke bagian bawah tubuh korban dengan punggung tangan menghadap ke arah atas. Oke, kita akan menaikkan ke paha dalam aba-aba dari kepala. 3, 2, 1. Oke, naikkan dalam aba-aba. 3, 2, 1. Lalu mobilisasi korban. Lalu mobilisasi lagi ke arah kanan. Mulai. Lalu turunkan korban dengan aba-aba. 3, 2, 1. Lalu turunkan ke lantai dalam aba-aba. 3, 2, 1. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan memperagakan pembalutan ketika luka di bagian pelipis. Ini menggunakan mitela dengan lipatan saf 8 dan digunakan segitiga sebagai penanda di mana luka tersebut berada. Ini adalah korban saya. Ini lukanya berada di sini yang saya lihat. Lalu jika ada berlebih seperti ini bisa dirapikan ke pinggir-pinggirnya agar lebih rapi dan memudahkan ketika dibuka. Oke, seperti itu saja pembalutan di bagian pelipis. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan memperagakan apabila terjadi dislokasi ataupun patah lengan pada bagian tangan. Ini dalam hal ini adalah tangan kanan. Ini mitela yang digunakan adalah mitela dengan lipatan shaft 0. Oke, ini akan ada 3 sudut. Sudut yang pertama diletakkan pada bahu sikut korban. Dimasukkan saja seperti ini. Oke, korban bisa membantu dengan tangan satunya. Lalu diikat di bagian leher. Pastikan menopang sudah cukup belum korban? Kurang. Oke. Cukup korban. Oke. Menolong. Oke, diikat saja, pastikan agak cukup kuat untuk menopang. Lalu di sini tuh ada berlebih. Oke, karena ini berantakan jadi diikat saja. Seperti ini. Oke, jadi lebih terlihat lebih rapi. Cukup. Selanjutnya saya akan memperagakan cara pembalutan apabila terjadi cedera pada bagian kaki, dalam hal ini ankle. Mitela yang digunakan yaitu mitela yang dilipat menjadi shaft 8. Pastikan lurus dulu sehingga panjangnya sama. Oke. Jika panjangnya sudah sama, lakukan seperti ini kepada punggung kaki. Lalu disilangkan di bawah. Oke, lalu ditarik, pastikan kencang agar bisa membantu. Lalu ke belakang, lalu disilang di belakang. Oke, lalu yang di depan ini disilang lagi. Lalu dimasukkan terhadap yang ini, dan yang satunya juga dilakukan. Lalu jangan lupa ditarik lagi agar kencang. Lalu disilang lagi di belakang. Lalu ini mulai diikat di sini agar tujuan dari pembalutan ini agar kaki yang cedera sulit bergerak atau imobilisasi. Oke, setelah diikat seperti ini, bisa diikat sekali lagi. Lalu yang berlebihnya bisa diselip-selipkan di pinggirnya agar terlihat lebih rapi. Oke, sekian dari ini cukup. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pembalutan apabila terjadi luka di bagian telapak tangan, yaitu menggunakan mitela dan dilipat menggunakan shaft 8. Oke, lalu selanjutnya saya akan mempraktekannya. Ini ada luka di sini, jadi untuk ini seperti ini kan. Oke, lalu pastikan tertekan agar tidak terjadi pendarahan lebih lanjut. Lalu disilang seperti ini. Lalu disilang juga seperti ini. Karena ini masih ada panjang, diikat dulu ke bawah. Seperti ini. Pastikan kuat. Nah, ini lalu yang ini diikat agar menekan lukanya agar tidak terjadi pendarahan. Oke, lalu diikat lagi. Ini karena masih ada berlebih, sebaiknya dirapikan dengan memasukkan ke bagian sekitarnya. Oke, paling seperti itu aja, sekian.